Kurikulum Ibu Nurbaiti SPD GR, dan Bapak Ibu seluruh majelis guru yang kami muliakan. Baik, sebelum kita mulai acara pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rustanto SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang terhormat Bapak Ibu yaitu tata usaha yang telah hadir dalam rangka yaitu aksi nyata budaya positif guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kampar. Salam dan sholawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam yaitu kebodohan menjadi alam yang cerdik, pandai seperti sekarang ini, dan selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kesehatan jasmani, rohani pada kita semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, saya selaku kepala sekolah sangat bangga terhadap semua Dewan Guru yang ada di SMA Negeri 1 Kampar Giri Tengah yang mau untuk maju, mau untuk belajar, mau untuk mengembangkan yaitu dirinya menjadi yang lebih baik, ya. Jadi itulah harapan saya untuk sekolah ini. Sama, saya ingin menguatkan juga yaitu kegiatan PMM. Inilah salah satunya, yaitu memberikan peluang kepada guru penggerak untuk mengikuti, yaitu mendaftar mengikuti kegiatan yaitu guru penggerak di Kabupaten Kampar yang angkatan ke-10.
angkatan yang 9 sudah, angkatan yang berapa Pak Herman kemarin? 6 ya. Ya, yang 6 sudah, yang 9 sudah, yang sekarang angkatan yang ke-10. Lebih banyak yaitu guru penggerak di sekolah kita ini. Sekolah kita akan lebih baik sesuai dengan yaitu visi misi sekolah kita. Ya. Visi dan misi sekolah kita yaitu untuk visinya SMA Negeri 1 Kambar Kiri Tengah yaitu mewujudkan lulusan yang unggul dalam ilmu, sopan dan sikap, menguasai teknologi, beriman serta menciptakan sekolah nuansa lingkungan dan menciptakan yaitu mencapai cita-cita. Itulah yang diharapkan. Dari visinya itu aja udah sekolah ini unggul dari segala hal. Jadi harapan saya dengan guru penggerak akan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Jadi unggul dalam teknologi, unggul dalam iman, unggul dalam kebersihan lingkungan, dan unggul dan segalanya untuk mencapai cita-citanya. Itu wajar harapannya. Jadi kalau semuanya bisa tercapai, ya visi misi ini, kita akan lebih bagus ke depannya dan akan lebih mantap dari tahun-tahun yang kemarin. Kemudian dalam visi misi itu ada yaitu dalam misinya yaitu itu tadi visi, kemudian misinya itu banyak sekali, mungkin ada 8 atau berapa gitu. Ya. Misinya itu ada 8. Turun 8 Bu. Kalau nggak salah tadi 8 saya baca tadi, ya. Nah, ini misinya mengupayakan terpenuhnya standar nasional pendidikan sebagai dasar pelayanan pendidikan yang bermutu. Jadi kita melayani yaitu pendidikan standar nasional, ya, dan bermutu. Jadi itu layanan pendidikan kita. Kemudian yang kedua, mengupayakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, mencapai yaitu keunggulan. Ya, belajar yang berkualitas itu yang bagaimana? Yaitu belajar berkualitas adalah yang mampu menggunakan media apa adanya yang ada di lingkungan kita semuanya. Ya, entah itu mungkin kalau biologi bisa dari tumbuhan. Oh, Pak, kita belajarnya keanekaragaman. Ambil aja. Mungkin daun yang berwarna-warna itu kan bisa, ya, dan seterusnya. Jadi itulah apa yang ada di lingkungan kita bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Kalau memang nggak ada, boleh keluar mencari di luar lingkungan kita. Kita kalau cuma teori aja, anak semua. Kalau usahakan ya praktek, Pak. Kalau ekonomi prakteknya akuntansi berkaitan sama uang, ya usahakan kita menciptakan uang palsu, ya. Jadi membayangkan dengan tumpuan uang yang besar itu kan, nah nanti angan-angannya kan tinggi. Aku harus sukses memiliki uang yang sebesar ini, sebanyak ini kan itu. Yang ketiga, mengaplikasikan kurikulum nasional yang berbasis yaitu pada pendidikan berkarakter budaya bangsa. Jadi kita harus mengangkat karakter budaya bangsa kita atau lingkungan kita, atau di sini adalah ada P5, ya. P5 bisa kita angkat karakternya. Nah, apa yang ada di lingkungan kita? Oh, ini udah campur baur, lingkungan kita sudah bercampur dengan lingkungan ada yaitu Jawa, Melayu, Batak, kemudian ada Minang, kemudian ada yaitu Nias. Ya, itulah bisa kita angkat, ya, kita satukan. Jadi itu, oh lingkungan kalau Melayu ini karakternya yaitu mungkin yaitu apa kemarin yang di penghidupan itu lopek bugi makanannya. Oh turun anak dari apa? Turun mandi anak. Oh ya kalau di Jawa turun mandinya anak berbeda, pakai potong rambut dan seterusnya. Oh kalau Nias seperti apa, kalau Batak seperti apa, itu bisa kita masukkan, ya. Karena kalau secara daerah sudah, secara nasional digabungkan jadi satu. Kemudian yang keempat, mewujudkan kultur sekolah yang berwawasan lingkungan sosial untuk
kenyamanan proses pembelajaran ya. Jadi lingkungan sosial itu apa? Ya mungkin anak datang, kita salam, sapa, senyum. Mungkin kepala sekolahnya nggak kurang senyum-senyum, ya. Jangan takut sama kepala sekolah, ya. Kalau baik, ku bilang baik, kurang baik, ku bilang kurang. Itu aja. Wajahnya memang seperti ini. Tapi full juga kok. Nah, itu aja. Ya Pak Rek. Nah, jadi itu. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sarana pendukung pendidikan yang tadi ya. Jadi lingkungan sekolah itu sarana mendukung pendidikan ya. Mungkin media pembelajaran ya, bisa untuk mendukung pembelajaran, media pembelajaran dan seterusnya ya. Oh, anak kalau di rumah kan jarang-jarang untuk membersihkan lingkungan atau bisa membersihkan kamar. Di sekolah diajarin bagaimana cara menyapu, cara membersihkan lingkungan, menyiram taman dan seterusnya. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau wali kelas datang atau guru masuk, kasihlah yaitu muatan-muatan positif. Ini kan kita kan yaitu guru penggerak, yaitu karakter bermuatan positif ya Pak. Ya, budaya positif. Jadi itu budaya positif, kita datang, sapa, salam. Setelah itu lihat dulu, oh kok masih berantakan. Bersihkan dulu nak. Oh tamannya kok yang di pot kecil-kecil tuh udah antara mati dan hidup. Siram dulu nak ya. Oh ada yang pot mencengking balik. Pak nak, dirikan nak. Itulah budaya positif. Itu harapan saya sebelum masuk. Pak, apakah yang jam pertama aja? Tidak, semuanya. Dari jam pertama sampai jam terakhir. Itu harapan saya. Sama Pak Tanto keliling mana? Oh itu tadi comberan bertumpuk. Itulah otak saya berpikir, oh ini ya besok gini ya. Jadi seperti itu. Tanpa ada pengalaman di lingkungan kita nggak akan bisa ya. Jadi itu sudah. Oh ini biar sekolah ini rapi, bagus, bagaimana? Itu yang kita harapkan. Oh ini kok banjir, bagaimana besok penanganannya? Itu harapan saya seperti itu. Kalau lingkungan bersih, nyaman, indah, kita semuanya akan tenang, nyaman untuk melakukan kegiatan KPM ya. Kegiatan yaitu pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu keenam, menjadikan lingkungan sekolah yang bersih, indah, terpilih dan lestari untuk mendukung terwujudnya sekolah adiwiyata. Jadi untuk menjadi adiwiyata, kemarin sudah kita melakukan adiwiyata, udah bagus. Untuk ke depan harap lebih bagus lagi. Harapan saya seperti itu. Ya. Jadi kalau semuanya bergerak, kita semuanya bergerak, insya Allah semuanya akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak cuma kepala sekolahnya saja, tidak cuma Pak Arif saja, tidak cuma Bu Nur Beti saja, tidak cuma Bu Sariah saja, tapi semenjak Bu Sariah di perpustakaan mengkilat perpustakaan rapi, alhamdulillah. Ya. Itu loh yang saya harapkan ya. Saya harapkan seperti itu. Bu Sariah masuk di perpustakaan rapi, depan rapi, taman bunga mulai antara hidup. Kalau dulu kan antara hidup dan mati, sekarang udah mulai hidup ya. Itu terima kasih Bu Sariah ya. Saya harapkan seperti itu. Begitu juga wali kelas. Wali kelas tidak cuma Wulan aja yang harus rapi. Bu Parwi pun mulai. Benar-benar. Walaupun di situ pagarnya, tamannya masih kurang, ada yang perlu dibenahi. Bentar ya Bu, semester 2 nanti Bu, anggarannya Bu. Tidak sekarang Bu, ya. Anggarannya di semester 2. Depan ini sebenarnya anggarannya di semester 2. Karena saya terlampau lebih, lanjutkan aja lah. Insya Allah nanti di perubahan P, insya Allah apa yang kita minta, insya Allah akan keluar. Diperkirakan udah dikalkulasi anggaran untuk sekolah ini 2024-2025 kurang lebih anggaran 6 miliar. Itu sudah saya ajukan, ya, sudah saya ajukan. Insya Allah untuk yang tahun ini pagar dan paving blok untuk tahun ini di anggaran perubahan yaitu 2024 di Oktober. Pak, ngapa enggak lokal semuanya? Lokal sudah diajukan dari ujung sampai ujung lapor itu adalah rehab. Berapa? 16 lokal. Pak, apakah cuma itu? Sudah aku ajukan juga, yaitu lapor bahasa Indonesia, lapor IPA, fisika, biologi, kimia, kemudian ruang TU, ruang TU belum.
ruang UKS, ruang labor, ruang apa Pak UKS, kemudian BP, kemudian satu lagi apa Pak? Ada 3 itu kalau nggak salah. UKS, BP, ada 3 pokoknya itu. Ya, sudah saya ajukan. Ya, jadi dihitung-hitung orang itu kurang lebih nih Pak, anggaran di atas 6M ini Pak, sama pengadaan barangnya katanya. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah berusaha ke dinas, ya, saya berusaha, kemudian ibu tolong di sekolah ini diperbaiki. Kalau memang saya tahun ini sudah pindah, yang penting usaha saya sudah nyampe. Tahun besok tetap akan turun. Bantuan itu tetap akan turun, walaupun tidak saya di sini lagi. Gitu. Kalau memang kena mutasi, ya. Yang penting usaha saya sudah saya sampaikan. Itu aja. Tinggal pelaksanaan. Itu harapan saya, Bapak Ibu, dalam penguatan, yaitu PPM saya juga. Ini saya sampaikan sambil yaitu aksi budaya positif guru penggerak. Ya, saya sampaikan semuanya akan kita bisa kalau kita bersama atau bersatu. Itu aja. Ya, jangan takut dengan wajah Pak Tanto. Memang ngomongnya seperti ini, ya, bertanya seperti ini, tetapi hati tidak seperti ini. Itu aja. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 8, meningkatkan semangat dan motivasi penguasaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebagai sarana kompetisi dan penguasaan ilmu teknologi. Ya, bahasa Indonesia wajib kita lakukan dengan baik. Biasanya kalau orang kampung, orang Melayu, bahasa Melayu rata-rata di SD itu banyak bahasa Melayu, nyampe di SMP masuk bahasa Melayunya lebih medok daripada bahasa Indonesianya. Ya, sampai SMA masih ada lagi. Ya, kita bahasa Melayu oke, kemudian bahasa yang lain oke, tetapi kita gunakan bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia harus kita gunakan semaksimal mungkin. Cuma bahasa Melayu sebagai bahasa untuk kita dalam belajar mungkin boleh sebagai intermezzo, atau membawa biar lingkungan tidak ngantuk, mungkin suasana biar meriah dan seterusnya. Bapak Ibu, jangan digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pokok pengantar pendidikan, adalah harusnya bahasa Indonesia. Kemudian untuk bahasa Inggris mulai diadakan oleh guru penggerak, yaitu guru penggerak angkatan ke-9, yaitu English Day katanya. Ya, entah mulai berjalan atau belum, nanti kita harapkan saling mendukung sajalah. Walaupun Pak Tanto nggak pandai bahasa Inggris, Inggrisnya Inggris apa Pak? Inggris Jawa. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tupoksi pendidikan. Ya, semuanya ada dalam kurikulum. Kemudian bisa nanti kita sampaikan di suatu saat nanti. Yang penting tupoksi pendidikan, kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik atau guru, dan semuanya ada dalam kurikulum pendidikan. Jadi kita bekerja sesuai tupoksi. Setelah itu ditambah dengan yaitu untuk bekerja tupoksi oke, kemudian ditambah yaitu sebagai contoh, sebagai penggerak. Jangan saya kerjanya jadi guru aja, kan saya cuma ngajar aja. Kita adalah mendidik, yang kalau mengajar mudah, yang susah itu mendidik, memberikan contoh, motivasi, dan hubungannya. Mungkin itu Pak Arif dan Pak Syahrul sebagai guru penggerak angkatan ke-10, lanjutkan semangatnya dan untuk menuju yang lebih baik. Harapan saya segitu. Dan yang belum masuk guru penggerak, yang muda-muda, semangatlah untuk masuk sebagai guru penggerak. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rustanto yang telah memberikan pengarahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bersemangat dalam untuk mengikuti program guru penggerak, dan mudah-mudahan seluruhnya dari guru SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah ini diharapkan bisa untuk menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rustanto.
Kemudian acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah. Sambil disambi Bapak Ibu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini, sehat Bapak Ibu? Wah, mantap kali ini ya. Jadi kalau saya mengatakan selamat pagi ya, Bapak Ibu jauhnya pagi luar biasa. Oke Bapak Ibu ya. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Wah, mantap banget. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah izinkan kita untuk tetap bertemu kita di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami izin untuk menyampaikan diseminasi program guru penggerak terkait modul budaya positif. Nah, di sini kami berdua akan menyampaikan terkait diseminasi budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah ini. Bapak Ibu, di sini ada gambar ya. Mungkin ini tidak asing lagi. Gambar siapakah ini? Iya, Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Prakarsa-prakarsa untuk pendidikan Indonesia, beliaulah pencetusnya. Dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi yang namanya menuntun berarti apa? Menggandeng, mengarahkan, membimbing, mengajak, ya, nah, dan lain sebagainya. Nah, menurut beliau, pendidikan itu sama seperti kita menyemai benih-benih, ya, benih-benih apa? Cinta, benih-benih. Ibaratkan sebuah sawah, ladang, ya, padi-padi yang kita tanam itu adalah siswa kita. Dan kita sebagai gurunya, yaitu petaninya atau yang merawatnya. Nah, ketika kita akan merawat sebuah sawah atau ladang atau lahan, tentu kita harus memiliki ilmu. Bagaimana sawah itu bisa subur, bagaimana sawah itu bisa baik, berbuah lebat dan lain sebagainya. Ya, kita seorang guru harus juga memiliki ilmu itu. Ya. Nah, sama seperti kita merawat pohon sawit. Sawit-sawit itulah siswa kita. Dan kita adalah gurunya atau orang yang merawatnya. Kita harus tahu ini pupuknya kurang apa nih? Ini kurang buah. Kira-kira kalau untuk pupuk buah apa ya? KCL atau TSP, ya. Nah, kalau kita beri pupuk dolomit, kira-kira dolomit, ya, lupa ini saya sudah kasih dolomit 1 karung 1 pohon, tapi kok buahnya
tidak besar-besar. Ya, kenapa? Karena dolomit bukan untuk buah. Nah begitu. Nah begitu juga dengan kita sebagai pendidik. Apa yang dibutuhkan oleh siswa, ya kita harus mengerti, ya kita harus paham. Nah sebenarnya anak itu memiliki kodrat. Ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sudah bawaan dari lahir. Ya memang seperti itu. Setiap kita individu memiliki kodrat yang namanya kodrat alam, bawaan dari lahir, tidak bisa diubah. Memang seperti itu. Karakter seperti itu tidak bisa diubah. Ya. Nah kemudian ada namanya kodrat zaman. Kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan teknologi yang ada. Nah, ketika kita masih kecil, ya, kita tidak kenal dengan game, kita tidak kenal dengan YouTube, kita tidak kenal dengan Facebook dan lain sebagainya. Berbeda dengan anak sekarang umur 2 tahun saja, 1,5 tahun saja sudah pandai scroll, sudah pandai sekali. Ya, kalau kita ambil HP-nya sudah nangis. Dan pekerjaan kita tidak akan selesai kalau tidak ada jimat itu tadi, ya, jimat itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif. Selamat pagi Mem, selamat datang. Budaya positif, ya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Yang pertama dari guru penggerak angkatan 6 Bapak Suherman, yaitu budaya positif menyambut kedatangan siswa sebelum pelajaran dimulai. Alhamdulillah, ya, budaya positif itu masih berjalan sampai dengan hari ini. Kemudian mudah-mudahan akan tetap konsisten dan terus berjalan sampai kiamat ya. Kiamat kayaknya nggak ada nyambut-nyambut kayak gitu ya. Baik, kemudian budaya positif yang kedua yang dilaksanakan oleh Bapak Herman yaitu kutu salamah, ya, kutu salamah. Jadi salamah itu punya kutu, ya, bukan ya Bapak Ibu. Kutu salamah ini adalah kuliah 7 menit setelah sholat berjamaah. Dan alhamdulillah masih berjalan, walaupun terkadang 1 bulan 2 kali, ya. Tapi insya Allah ketika sudah efektif, nanti kita akan hidupkan kembali sehingga siswa akan dapat ilmu-ilmu setiap hari, ya. Mudah-mudahan setiap hari berjalan kecuali hari Sabtu dan Minggu, ya, Jumat, Sabtu dan Minggu, ya. Dan siswa-siswa kita diharapkan terus mendapatkan pencerahan dan siraman rohani, ya. Mudah-mudahan selalu basah. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu tidak akan pernah terlaksana kalau dilaksanakan secara individu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kebersamaan. Tidak bisa kita laksanakan budaya positif itu secara individu, tidak bisa. Sekuat tenaga pun kita kalau sendirian, ya maka akan sulit. Sama seperti sapu lidi, kalau untuk menyapu lahan yang luas tanpa bersatu, rasanya tidak akan mungkin. Ya, satu gunanya apa? Untuk mainan kucing, ya kan? Ya. Tapi kalau rame-rame, ya insya Allah kita akan bisa. Nah, konsep utama budaya positif ini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu kita akan bagi menjadi 2. Ya, sesi pertama itu poin 1, 2, 3, 4 yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti poin 5, 6, dan 7 akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Effendi.
Yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat itu ya, tapi ini tipe ya. Sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya. Jadi disiplin siswa itu ya tergantung kontrol oleh guru. Ya, kebanyakan dari kita peraturan itu sesuatu yang memang harus dilakukan jika ada sebabnya. Contoh ya, ketika kita mengenakan helm itu gunanya kan untuk keselamatan ya. Tapi kalau seandainya helm itu kita pakai, keselamatan yang mana nih? Ya, lalu lintas ya, helm lalu lintas ya. Nah, untuk keselamatan pribadi. Ketika kita berlalu lintas, ya tidak menggunakan helm, ada polisi. Kira-kira kita pakai helm atau tidak? Pakai. Kalau tidak ada polisi, kira-kira pakai atau tidak? Tidak, ngapain ya kan? Tidak. Jadi di sini nilainya adalah karena kita takut kepada polisi, bukan karena diri kita yang menyadari bahwasanya memakai helm demi keselamatan. Nah, ini juga masih terjadi di sekolah kita. Mengapa siswa tidak terlambat? Karena takut sama Pak Dadang misalkan, karena takut sama Bu Bolon misalkan. Bahkan satu langkah saja di belakang maka akan mendapatkan konsekuensi. Nah, ini yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran sekarang. Nah, Bapak Ibu mohon izin, ini kita ada game terkait paradigma belajar ya. Di sini ada 2 orang atau 1 pasang. Boleh Bapak Ibu berpasangan ya. Berpasangan ya. Yang satu tugasnya mengepal, yang satu tugasnya membuka kepalan dari kawannya. Ya, boleh bergabung. Yang terjangkau saja, tidak terjangkau tidak apa-apa. Ya, silakan. Sudah Bapak Ibu? Iya. Ya, gantian ya Bapak Ibu ya. Orang yang pertama itu mengepal. Orang yang kedua berusaha untuk membuka kepalan yang dikepal. Ya. 1 tangan boleh, 2 tangan boleh. Ya. Nah, peraturannya yang pertama, orang pertama ya sebagai penggenggam buat sesuatu itu paling berharga sehingga apa, orang lain tidak boleh untuk mengetahui itu. Ya. Dan orang kedua usaha sebagaimana mungkin supaya kawan yang mengepal itu bisa terbuka. Boleh dengan rayuan, boleh dengan ancaman, boleh dengan diskriminasi dan lain sebagainya. Ya, pokoknya usaha bagaimana supaya itu bisa terbuka. Tes. Boleh saya bantu Pak Arif? Boleh, boleh Mem. Jadi gini, kita bayangkan barang yang kita kepal itu adalah barang yang paling berharga yang kita punya. Dan kita tahu orang yang berusaha membuka tangan kita itu pengen mengambilnya dari kita. Nah, yang pengen ngambil boleh nego ya? Boleh nego, boleh. Umpamanya nih, saya pengen ngambil barang berharga di tangan Bu Iska. Boleh saya ambil barang yang Ibu pegang? Saya ganti dengan barang yang lebih berharga. Boleh begitu? Atau boleh ngancamnya? Kalau nggak kau kasih, bunuh kau. Nah, umpama. Boleh seperti itu. Yang penting kita punya prinsip masing-masing. Yang nego pengen mengambil barang, membuka kepala, dia punya cara. Yang menggenggam mempertahankan juga punya cara. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mem. Lebih jelas instruksinya ya, tidak berbelit-belit. Oke,
Boleh Bapak Ibu silakan. Nanti kita akan gantian. Kita akan punya waktu 20 detik lah dari sekarang. Oke, silakan. Pak Dadang. boleh nego. Oke, waktunya habis. Sekarang gantian, ya. Yang mengepal gantian untuk membuka, yang buka sekarang mengepal gantian. Kita kasih waktu 20 detik dari sekarang. Dengan berbagai cara, silakan. Dengan berbagai cara. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah ada yang bisa membuka? Sudah? Sudah. Padahal membuka? Buka sendiri. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan. Pertanyaan pertama. Kira-kira apa yang Anda akan membuat kepalan tangan Anda? Gimana sih? Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berharga, sehingga ya, silakan. Saya buka Pak Arif. Ya, dibuka. Alasannya? Alasannya. Oke, setiap kita punya prinsip yang berbeda-beda ya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Nggak digoda pun, nggak dipaksa pun akan saya buka. Tetapi harus jelas dulu. Kita nego. Tadi kita nego ya Iska? Oke. Tengok situasi. Jika tawaran yang datang itu lebih berharga daripada dalam genggaman saya, apalagi yang sedang saya genggam ini menurut saya sudah membuat saya tidak nyaman, saya lepas saja, jangan lepas, saya lempar. Itu in my mind gitu. Oke. Kebetulan yang lagi saya genggam ini tadi menurut saya sudah tidak berguna ya kan. Tawaran dari yang ingin membuka pun lebih menjanjikan, dan saya lihat di situ ada sedikit apalah ya yang lebih membuat saya nyaman daripada waktu dia diancam ya kan. Oke. Karena intinya kita mencari kenyamanan. Begitu juga dengan budaya positif ya Pak Arif ya. Betul. Budaya positif. Kalau kita punya tradisi yang selama ini kita anut, kalau tradisi itu rasanya tidak pas untuk kodrat zaman, ya kan Pak, kita lepas saja tradisi itu. Kita sesuaikan dengan zaman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk pemerintah. Baik teman-teman, ya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Jadi kemungkinan ada dua jawaban. Yang pertama, dia ikhlaskan untuk dapat dibuka. Yang kedua, dia akan tetap mempertahankan genggamannya. Kenapa? Karena setiap individu memiliki prinsip masing-masing. Nah, kebanyakan guru itu memaksa. Supaya apa? Memaksa murid supaya terbuka. Boleh sambil makan Bapak Ibu kalau yang sudah datang makanannya. Ya. Kebanyakan dari kita guru itu memaksa. Ya. Dan guru itu punya kuasa menurut kita, ya. Sementara semua yang kita lakukan itu tidak benar.
Nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Boleh sambil makan Bapak Ibu, boleh silakan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Betul tidak? Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, jadi selama ini ketika kita siswa paksa untuk mengerjakan tugas, jadi kan kerjakan. Kenapa? Karena membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Dalam jangka pendek tidak menjadi masalah, akan tetapi akan sangat menjadi masalah besar dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid terus kepotong ya. Jadi menurut kita ya tersebut ya menjadi murid tersebut. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita menganggap ya ketika kita memberikan motivasi yang tinggi itu bermanfaat ya. Oke, untuk jangka waktu yang pendek mungkin iya, tapi kalau untuk jangka waktu panjang belum tentu. Kenapa? Karena motivasi itu datangnya dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Dengan motivasi yang dihentikan, maka belum tentu dia akan terus melanjutkan motivasi tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering sekali terjadi pada diri kita, Bapak Ibu. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ketika ada siswa yang bermasalah, itu biasanya kita ajak untuk berdialog. Kalau bisa 4 mata. Ya, tidak boleh ada orang supaya apa? Intens. Nah, ketika kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri murid itu bersalah, dia akan menangis tuh. Dan ketika siswa itu menangis, kita bangga. Wah, aku bisa membuat anak ini luluh, begitu. Ya, ini sering sekali terjadi pada diri kita. Padahal, ya, itu adalah ilusi saja. Bahwasanya diri kita sudah berhasil mengubah karakter. Buktinya apa? Air mata yang keluar itu tadi. Ya, padahal itu semua adalah ilusi. Nah, kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak utama untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Ini sering sekali terjadi ya pada diri kita, bahwasanya orang dewasa itu berhak atau memiliki hak untuk memaksa kepada
seorang yang muda atau khususnya murid kita, ya. Nanti kalau nggak begini, ya, nggak naik kelas. Nanti kalau tidak mengerjakan ini, tidak Bapak beri nilai. Ya, kerjakan sekarang. Nah, kebanyakan dari kita, ya, biasanya kita memiliki ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, disiplin positif. Ini kita boleh saksikan dulu Bapak Ibu ya. Ada sebuah video untuk dapat kita ambil ibrahnya. Ini dia lakukan setiap hari. เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Dilaksanakan secara konsisten. Bahkan ibu ini tidak tahu siapa yang memberikan เขาจะไม่ได้ pencerahan. อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Dan sampai akhirnya siswa ini bersekolah karena diberikan setiap เพราะสิ่ง hari ที่เขาได้ oleh คือได้แค่ abang-abang ini. ความรู้สึก Dan ternyata untuk membuat bahagia itu sederhana. Dari sesuatu bentuk perbuatan-perbuatan kecil kita. ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงาม Bahkan bukan cuma manusia yang dapat merasakannya, tapi juga alam. ใน Dari ชีวิตคุณ kebaikan kecil kita อะไรคือสิ่งที่คุณต้อง akan การมากที่ merasakan สุด semuanya. Ketika kita laksanakan secara terus-menerus เชื่อในความดี dan konsisten. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tadi melihat potongan dari video, ya, yaitu motivasi kita melakukan sesuatu kebaikan atau kebajikan, atau dalam penerapan ini yaitu disiplin positif. Sekecil apapun budaya positif yang kita terapkan dan itu kita laksanakan secara terus-menerus, insya Allah akan bermanfaat. Walaupun kadangkala orang tidak memandang kebaikan kita, tidak menjadi masalah, ya. Orang tidak menilai kita, tidak memuji kita, juga kita tidak masalah. Nah, kebaikan itu bukan hanya dapat dirasakan oleh manusia, tapi oleh seluruh alam. Alam dapat merasakan kebaikan-kebaikan
yang terus kita laksanakan. Dan ini, ya, disiplin positif ini sekali lagi tidak akan pernah bisa dilakukan secara sendiri, ya, atau individu. Budaya positif ini dilaksanakan secara bersama atau kolaboratif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di Indonesia, terutama di daerah kita, ya, kata disiplin itu sudah berubah makna. Disiplin itu sudah dikaitkan dengan sesuatu peraturan, apalagi hukuman, apalagi dan konsekuensi, ya, pokoknya disiplin, ya. Nah, ini sudah berubah, beralih pemaknaan kata disiplin. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Ini disiplin yang sesungguhnya. Ketika kita takut terlambat, ada Pak Tanto di gerbang, wah, besok datang pagi lah. Nah, karena takut juga bukan namanya disiplin. Wah, nanti saya rombak kelasnya lah supaya kelas saya menjadi kelas yang bagus biar nanti saya dapat hadiah. Itu juga belum dinamakan disiplin kalau orientasinya adalah orang lain. Ya, dia mendapatkan sesuatu, ya, ingin yang dia dapatkan, hadiah, penghargaan, atau pengakuan orang lain. Itu belum dinamakan disiplin. Kalau disiplin, dia sepenuhnya berasal dari hati, ya, tanpa ada perintah dari orang lain. Bisa jadi kalau disiplin hanya ada orang tertentu, kemudian ketika orang tertentu tidak ada, maka disiplin luntur. Nah, ini, ya, sama seperti kita contohkan tadi, yaitu ketika kita berjalan di lalu lintas yang memang wajib menggunakan helm. Ketika ada polisi, pasti kita pakai. Ketika tidak, ngapain kita pakai? Nah, padahal harus ada nilai-nilai yang ada dalam diri kita, yaitu nilai kebajikan universal. Ya, tanpa ataupun ada orang lain, tetap berjalan. Nah, kebanyakan dari kita sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin, ya Bapak Ibu, ya. Kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Seluruh anak disiplin semuanya, kita bayangkan pasti akan nyaman. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. Semuanya berjalan dengan baik, piket dilaksanakan, bersih, indah, semuanya luar biasa. Ya, angan-angan kita, ya. Nah, angan-angan itu memang perlu ketika akan mencapainya. Mimpi itu perlu ketika kita akan mencapainya. Ya, maka dari itu, mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menerapkan disiplin, bukan orang lain dulu, tapi mulai dari diri. Nah, ketika kita bicara disiplin, apa yang sering terbayang di benak kita? Hukuman, ya, hukuman, peraturan, ya, tata tertib dan lain sebagainya.
Nah, disiplinnya juga seringkali dikaitkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas, maka akan ada hukuman. Tidak piket, maka akan ada hukuman. Dan semua yang tidak dilaksanakan bentuk disiplin itu, pasti yang ada dalam benak kita, itu pasti dihukum. Ya, padahal itu sesungguhnya berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam sebuah buku yang dicetak pada tahun 2013 ya. Saya kutip kalimatnya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 ya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya kalau seseorang itu tidak bisa mendisiplinkan dirinya, maka orang lainlah yang harus mendisiplinkannya ya. Jadi jangan sampai orang lain yang mendisiplinkan kita ya. Kitalah yang harus mendisiplinkan diri kita, jangan sampai orang lain. Ibu lagi makan? Lagi makan Ibu? Boleh datang? Oh, orang tuanya datang. Ya, Bu. Halo, Bu. Oke, sedikit. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Poin yang selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Wilson. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya kedisiplinan ini atau motivasi ini, kita disiplin karena ada sesuatu yang kita takuti ya. Contoh misalkan gaji tidak dikeluarkan atau TPP dipotong ya, atau yang lainnya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama, ini adalah tingkatan dasar. Tingkatan dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah tingkat dasar dari motivasi. Kemudian satu tingkat di atasnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita motivasi itu timbul karena ada penghargaan, karena diiming-imingi hadiah, ya, karena ada sesuatu yang memang kita inginkan dari sesuatu tersebut. Dan yang terakhir, ya, tingkatan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah tingkatan terakhir yang sesungguhnya motivasi. Motivasi itu dari diri sendiri. Kemudian terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu kebutuhan dasar? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita.
Nah, salah satu dari kebutuhan dasar itu, 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Semua orang butuh untuk bertahan hidup, baik sandang, pangan, papan, ya, semua orang itu butuh. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini semua orang berhak untuk dicinta dan mencintai. Bahkan dunia akan hampa tanpa adanya cinta. Yang ketiga adalah kebebasan. Semua orang punya hak untuk memilih. Tapi aku dijodohkan gimana nih, Mak? Ya. Nah ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Semua orang berhak untuk senang, untuk bahagia, liburan, refreshing, ya kan? Ya paling tidak merujak bareng saja sudah senang. Nyeblak bareng juga sudah senang. Ya. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan adalah segala sesuatu, keterampilan ataupun sesuatu yang kita bisa. Ya, kita punya keterampilan apa, kemahiran apa, ya, itu butuh. Masa nggak mungkin ya, seorang yang dia hidup tapi tidak bisa ngapa-ngapain, kan aneh gitu. Nah ini yang tadi ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kalau tidak bereproduksi, maka akan punah manusia di muka bumi ini. Yang kedua adalah kasih sayang, ya, dengan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Oke. Selanjutnya adalah penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik, yaitu kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Yang terakhir adalah kebebasan, ya, kebutuhan untuk bebas akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Seperti kata ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Untuk sesi 1 masih ada sesi 1 lagi ya, yang akan dilanjutkan nanti oleh Pak Sarul. Untuk sesi 1 ini ditutup. Ya, demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah menyita waktu Bapak Ibu ya, lama, dan mudah-mudahan Allah lah yang membalasnya. Saya tutup, kemudian akan dilanjutkan nanti di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.